kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal suatu saat waktu kita sudah tidak punya jabatan lagi. Jadi daripada kita melihat orang lain buat dan kita menyesal, di fokus kita buat supaya suatu saat kalau orang lain buat kita kasih tahu dia kita sudah buat lebih dari kau terhadap apa. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi saya pikir itu puji Tuhan, ini momen sejarah terbaik di Papua Tengah. Kita tetap berkolaborasi dengan setiap organisasi untuk bagaimana menolong Papua pada umumnya dan Papua Tengah supaya ke depan lebih baik. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Stunting dan gizi buruk masih ditemukan. Selain itu, kepemilikan akta kelahiran serta akses pendidikan anak usia dini juga belum merata. Sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah tahun 2025 sampai 2029, yaitu mewujudkan yang terhormat Bapak Gubernur Papua Tengah, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Papua Tengah, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati atau yang kami muliakan anggota Ketua MRP dan juga anggota MRP Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para bupati se-Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Dogiai, dan juga bupati ataupun yang mewakili dari Kabupaten Intan Jaya, dan juga bupati atau yang mewakili dari Kabupaten Puncak Jaya. Yang kami hormati pula para perwakilan kementerian dan lembaga, para pimpinan OPD di pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan juga dari 4 kabupaten yang berkenan hadir pada kesempatan ini, para mitra dalam hal ini skala mitra pembangunan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan juga pimpinan BUMN yang berkenan hadir pada kesempatan ini, hamba Tuhan yang kami kasihi, dan juga kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi ini. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, penyertaan dan kasih-Nya, sehingga pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal agenda kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti secara bersama launching program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, perkenalkanlah saya berdiri di tempat ini selaku Kepala Bapperida, tapi juga selaku Ketua Sekretariat Bersama Program Bangkit Papua untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan yang kita akan ikuti bersama di hari ini. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai momentum dimulainya implementasi program Bangkit Papua Tengah secara resmi sebagai gerakan pembangunan terpadu yang berfokus
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak orang asli Papua di 8 kabupaten, dan untuk saat ini kita akan meluncing 4 kabupaten. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan program Bangkit Papua Tengah kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, dan terkhususnya buat 4 kabupaten sebagai pilot project. Yang kedua, menyampaikan arah kebijakan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, membangun komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan juga pemerintah di 4 kabupaten sebagai pilot project dan juga mitra pembangunan serta masyarakat. Rangkaian kegiatan ini meliputi peluncuran program Bangkit Papua Tengah, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama 4 bupati ataupun yang mewakili, dan juga penyampaian materi terkait dengan perlindungan sosial. Yang berikut adalah sosialisasi petunjuk teknis operasional program Bangkit Papua Tengah, penguatan sekretariat bersama baik di provinsi maupun di kabupaten, serta penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Forkopimda serta Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kegiatan ini kami juga akan menyampaikan atau menyerahkan data sen. Data sen juga menjadi bagian agenda penting dalam kegiatan ini, karena data ini adalah data yang akan dipakai untuk menerima manfaat program Bangkit Papua Tengah ini. Dan ini teman-teman dari sosial sudah menyiapkan itu dan akan menyampaikan di kegiatan hari ini. Kami berharap melalui pelaksanaan launching program Bangkit Papua Tengah ini akan semakin memperkuat sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Provinsi Papua Tengah, dan juga mitra dalam hal ini Skala yang membantu kami, Kedutaan dari Australia, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, mengakhiri laporan kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat memberikan arahan dan juga sambutan sekaligus meluncing program Bangkit Papua Tengah sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Demikian laporan kami yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Kita tepuk tangan. Shalom, tapi suaranya slow. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
Kita tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati pimpinan kementerian dan lembaga yang hadir pada siang hari ini, Wakil Ketua dan anggota DPR Papua Tengah. Nah, ini bagus, hari ini hadir nih. Otsus ini sudah. Jadi itu juga kita paksa ya dulu baru datang. Jadi syukur. Jadi kalau ini kan otsus, jadi kalau otsus yang hadir itu sudah wajar. Yang mulia ketua dan anggota MRP, Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Prokopimda Provinsi Papua Tengah, Pak Kabinda dari Korem maupun dari Polda, Kejaksaan, BP3 OKP, terima kasih sudah datang. Para bupati dan wakil bupati atau yang mewakili, PJ Sekretariat Daerah, asisten, dan para undangan yang hadir pada siang hari ini. Saya mau mengucap syukur karena ini kesempatan yang baik. Jadi untuk Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Tokjai. Dulu waktu kita masih di Provinsi Papua, itu kita harus presentasi untuk kita bisa dapat barang ini. Bapak-bapak tidak perlu presentasi. Artinya itu harus menyambut dengan baik. Karena 29 kota kabupaten, kita harus yakinkan Gubernur Lukas NMB waktu itu. Dan syukur saya bisa yakinkan dan kita Paniai dulu dapat. Kabupaten lain tidak dapat. Makanya Gubernur punya program masuk di Paniai itu namanya Bangga Papua. Dan saya buat lansia Paniai. Jadi Gubernur hajar di bawah, saya hajar di atas. Jadi bareng di jalan. Jadi itulah namanya kolaborasi itu. Jadi saya pikir ini program yang baik. Tidak akan ada kesempatan untuk program ini datang lagi. Jadi program ini ada karena di kita itu stuntingnya itu sampai 32,5%, dan juga angka kemiskinan di 28,9%. Ini juga tidak tahu benar atau tidak karena kita belum punya data yang valid. Jadi dengan program Bangkit Papua Tengah ini, saya berharap Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tolong bantu supaya ada data-data yang valid, sehingga kita bisa tahu angka kemiskinan itu berapa, angka stunting itu berapa, angka kematian itu berapa. Karena ukuran bagi seorang gubernur atau bupati atau wakil bupati atau pemerintah yang sukses itu adalah dia harus tahu angka. Karena pemerintah itu akan maju, satu dia harus menaikkan IPM. Kalau IPM itu dia naik, itu tidak bisa naik otomatis. Dia harus dari program seperti begini, bagaimana gizi dari bawah naik. Kalau sudah begitu, nanti masuk ke arah namanya itu PDRB, pendapatan bruto. Berapa sih angka penerima setiap keluarga? Jadi waktu kita sudah tahu berapa angka ini, kita akan tahu bagaimana daerah ini maju atau tidak. Jadi saya berharap dengan lahirnya program Bangkit Papua ini juga tidak mudah, karena di Papua Tengah itu dianggap daerah merah. Jadi saya dan tim itu bertemu dengan Kedubes Australia, meminta untuk bagaimana bisa membantu kami, dan mereka harus ketemu Menteri Luar Negeri, harus ketemu Menteri Dalam Negeri, dan puji Tuhan program ini bisa hari ini kita akan buat peluncuran, besok kita launching secara besar-besaran di lapangan terbuka sehingga masyarakat tahu siapa dapat apa, program ini seperti apa. Dalam bangkit itu bangkit yang model seperti bagaimana supaya orang bisa tahu di bawah. Jadi program bangkit ini di Papua Tengah itu sudah masuk dalam RPJMD. Jadi bagaimana supaya di
dia berkelanjutan dengan program ini. Jadi pada kesempatan ini adalah program prioritas. Kalau PSN itu program strategis negara, kita juga ini program strategis gubernur di Papua Tengah ini. Jadi ini akan berkelanjutan selagi kami masih jadi gubernur dan wakil gubernur di Papua Tengah ini. Jadi bekerja sama dengan Dinas Sosial, terima kasih banyak tim dari Dinas Sosial. Setelah ini kalau sukses, kita juga bisa buat program kita bagi seng aluminium di seluruh pedalaman ini, alat bangunan mereka sendiri yang bangun, sehingga mereka juga dapat rumah yang layak juga. Jadi siapkan di program-program di tahun ini juga kita buat. Maka itu saya berharap dengan program Bangkit Papua Tengah ini kita akan terapkan di 4 kabupaten seperti yang tadi saya sebutkan, dari Dogiai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Tahun depan kita mengcover 4 lagi, jadi semua menjadi 8 kabupaten. Balita dari 0 hari sampai 4 tahun akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Artinya ini harus buat sekretariat bersama. Jadi Pak Bupati atau Wakil Bupati atau Ketua Bapeda yang hadir, barang ini tidak akan jalan kalau bapak-bapak juga tidak ikut terlibat di dalam. Jadi Pemda membantu waktu di Bangga Papua, waktu kita dapat itu Pak Gubernur Lukas NMB panggil saya, dia bilang saya kasih tapi Anda buat sekretariat di daerah, Anda biayai operasional di kabupaten itu. Jadi tidak semua harus dari gubernur, tapi ada yang kita harus biayai di bawah sehingga sekretariat di kabupaten itu juga dibiayai oleh bupati atau teknisnya diatur dan kita langsung ke man to man sehingga sistem ini bisa jalan dengan baik. Dan bantuan ini dulu Pak Lukas kasih berapa ya Bangga Papua itu? Pak Eli? 1 orang? 200 per bulan. Jadi kita di Papua Tengah kita kasih naik 350 per bulan. Lumayan ini, dapat 350.000 per bulan, bisa beli atau piara ayam, beli bibit ayam atau apa, dan keluarga bisa sejahtera, dan ini penghasilan yang baik buat keluarga di bawah. Saya pikir itu besok kita akan launching. Hari ini kita peluncuran. Jadi Bangga Papua ini akan mengcover 1.000 anak Papua Tengah. Dan itu angka yang tidak main-main. Jadi Papua Tengah ini sudah anggaplah di surga hari ini. Karena 550 mahasiswa di Papua Tengah sudah dibiayai oleh gubernur setiap tahun. Yang kuliah di Nagiri dan Timika. Tidak mudah itu. Terus kita juga membiayai 58.920 orang SMP, SMA di Provinsi Papua Tengah. Satu lagi, dengan aspirasi masyarakat, DPR dari Dapil Papua Tengah, Pak Komarudin Batubun, sumbangkan beasiswa namanya PIP. Dan ini akan diverifikasi datanya sebanyak di 5 kabupaten itu 2.444 beasiswa dari pemerintah pusat. Jadi di Kabupaten Nabire 1.010 orang, di Mimika 700 orang, di Paniai 448 orang, Puncak Jaya 171 orang, Dayai 151 orang. Selain dana BOSDA, PIP, dan ini sudah luar biasa Papua Tengah. Jadi sekarang bagaimana kita gotong royong
Jadi Bangkit Papua juga dapat, beasiswa juga dapat, mahasiswa juga kita biayai. Jadi tidak ada alasan mau demo-demo lagi. Semua sudah selesai. Saya menyesal kenapa saya lahir duluan, kalau tidak saya sudah sekolah jauh. Iya, kita dulu mau ketemu bupati, gubernur setengah mati. Hari ini gampang. WA ke gubernur, rekening saja, tolong kirim. Saya lola mahasiswa di pos, luar biasa hari ini. Jadi saya lihat rekening, kirim rekening, tolong kirim uang kuliah. Bos dari mana? Jadi etikanya yang tidak ada hari ini. Jadi sekarang dengan semua program yang kita buat ini, dengan Bangkit Papua, dengan saya pikir kalau 1.000 orang juga tercover, orang Papua Tengah ini sedikit. Kalau kita bisa daftarkan semua, kita kasih gaji juga bisa. Sedikit kok. Bagaimana otonomis uangnya cukup banyak? Kita kasih gaji ke masyarakat juga bisa. Tapi datanya fiktif, datanya tidak beres, datanya tidak benar. Jadi kita perlu ada data supaya bisa betul-betul kerja dengan baik untuk tolong rakyat ini. Saya pikir itu. Jadi kita peluncuran ya, Ketua Bapeda mana? Besok baru kita ini. Jadi besok itu hari ulang tahun Pemda Papua Tengah. Jadi kita perlu bangga. Negara ini kasih 4 provinsi. Terus bangun kantor-kantornya. Kita Papua Tengah kita bangun sendiri lagi. Akhir tahun ini kita resmikan. Dia masih tunggu Jakarta. Kita sudah buat Bangkit Papua hari ini. 1.000 anak dapat insentif. Mereka masih tunggu Jakarta. Kita sudah kasih beasiswa 58.920 orang SMP dan SMA dan SMK. Mereka masih tunggu Jakarta. Kita sudah biayai 550. Belum lagi nanti dari kedokteran, belum lagi yang kita biaya yang lain, belum lagi kok harus sehat dengan BPJS yang langsung di-cover oleh Pemda Provinsi Papua Tengah sekitar 50.000 BPJS. Jadi ini semua sudah surga ini. Jadi seperti dulu di orang tua bilang ai, surga itu ada di sini. Jadi hari ini bagaimana surga ini kita manfaatkan yang baik. Kita hidup yang baik, hidup yang benar, takut akan Tuhan dan maju terus supaya keluarga kita diberkati, anak kita diberkati, masyarakat diberkati, pemerintah diberkati. Jadi ini yang mungkin saya pikir kita harus lakukan. Bukan mau membandingkan, coba lihat di sekiri kanan. Tidak ada program seperti begini, tidak ada. Jadi skala terima kasih banyak sekali lagi. Jadi bagaimana organisasi skala ini bisa membantu kita dan tolong membantu kita terus ke depan. Untuk bagaimana kita bisa butuhkan memang SDM dan sistem yang baik untuk bagaimana bisa mengontrol ini. Saya pikir itu saja, terima kasih banyak. Kuat. Setelah pemerintah provinsi menetapkan kebijakan, tahapan berikutnya mencakup pendataan calon penerima manfaat, verifikasi data, pembukaan rekening, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sosialisasi dan komunikasi juga dilakukan pada setiap tahapan agar pelaksanaan program dapat dipahami dengan. Saya ingin memastikan bahwa setiap anak Papua, termasuk yang tinggal di kampung-kampung dan di wilayah yang sulit dijangkau, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, mari kita jaga anak-anak kita kuatkan keluarga kita, dan kita bangun tanah ini dengan hati. Bangkit bukan hanya nama program, Bangkit adalah semangat kita bersama untuk mewariskan Papua Tengah yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Secara khusus, saya sebagai Gubernur Papua Tengah ingin mau menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya apresiasi saya kepada program Skala yang selama ini menolong kami dan merancang sama-sama program Bangkit Papua ini. Melalui kerjasama antara Skala dan juga Provinsi Papua Tengah, masa depan Papua Tengah akan lebih baik. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Jayalah Papua Tengah dan jayalah program Bangkit Papua Tengah. Keberhasilan